Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi Nabiyyina wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur setiap saat, setiap keadaan, karena kita pasti tak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah agar kita bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita luruskan niat karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku sekalian, pecinta ilmu perindu surga, hari ini kita lanjut di hadis yang ke-10 dari Arba'in, hadis Arba'in. Tema utamanya adalah Allah hanya menerima amal yang baik. Jadi kata baik itu mesti diluaskan. Baik menurut siapa? Menurut Allah. Kalau baik menurut manusia itu bisa subjektif, tidak objektif. Selalu dikaitkan baik dan benar. Benar ya? Baik dan benar. Begitu sesuai dengan syariat. Hadisnya ini pendek sebenarnya kalau diambil pada poin utamanya, yaitu an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hadisnya cuma itu aslinya, yaitu sesungguhnya Allah itu baik, maka hanya menerima yang baik, tidak menerima yang tidak baik. Kalau kita makan sering kita bilang halalan thayyiban ya. Nah, hadis ini kelihatannya ringkas, sederhana, tapi uraiannya dahsyat ini. Sebab itu menyangkut hidup kita. Ada yang berlaku bagi Rasulullah, pasti berlaku bagi kita. Tapi ada juga yang berlaku bagi Rasulullah, tidak berlaku bagi kita. Contohnya, Nabi istrinya berapa? 12 ya. Nah, kita cuma maksimal berapa? Maksimal berapa? 4. Itu kalau sanggup 1 saja kadang-kadang kurang terjaga. Alhamdulillah ya, itu syariat ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengambil pesan penting ini. Allah hanya menerima amal yang baik. Baik diawali dengan apa? Niat dulu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal itu tergantung niatnya, maka dengan niat itulah diganjar pahalanya. Jadi kalau niatnya sudah salah, hati-hati. Nomor 1 niat dulu. Sehingga diceritakan kepada kita bagaimanakah orang yang bersedekah tetap masuk neraka. Mati kata orang berperang masuk neraka. Beramal dengan ilmu masuk neraka. Karena apa? Tujuannya, niatnya bukan karena Allah, tapi untuk kepentingan duniawi. Jadi peranan niat itu luar biasa. Nah, jamaah sekalian, sebelum kita luaskan, saya ingin mengambil pesan Al-Quran yang satu ini sebagai pendorong kita beramal, yaitu Quran surat 16. Quran surat 16, surat An-Nahl. Ayatnya ada
di nomor 97. Ini ayat magnetnya, daya tariknya, pesonanya luar biasa bagi orang beriman. Apalagi kita sedang di bulan Ramadan. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik dia pria ataupun wanita, dalam keadaan beriman, niscaya akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik, bahkan diberikan kepadanya balasan yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang sudah dia lakukan atau dia amalkan. Kehidupan yang baik itu dua sisi, dunia dan akhirat. Jadi kalau kita beramal dengan landasan iman itu, di dunia Allah berikan keberkahan, hidupnya diberi Allah kemudahan, di akhirat dia mendapatkan balasan terindah. Apalagi kalau bukan syurga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina mangkana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Jadi kita diingatkan di hadis nomor 10 ini hal-hal yang mesti kita perhatikan. Satu, niatnya lillahi ta'ala. Dua, caranya mesti ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan katanya umat Islam itu kitabnya Al-Qur'an. Tapi beberapa hal tidak dijelaskan di Al-Qur'an. Iya. Di mana dijelaskan? Di hadis Nabi. Karena memang kita tidak akan tersesat jika berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya apa? Sholat. Nggak ada cara sholat di Al-Quran, adanya di hadis. Tapi giliran perkara yang besar, yang jadi persoalan dahsyat di dunia, Allah sebutkan dengan rinci. Contohnya faraid, cara membagi warisan. Itu ada di Quran, surat An-Nisa, surat 4 ayat 11 dan 12. Sebab itu yang paling orang tidak mau. Apaan urusannya? Ini kan harta-hartaku sendiri, bukan harta orang lain. Urusan apa? Maka jelas hitung-hitungannya kalau ngomongin faraid. Dan itulah fitnah paling besar hari ini. Contohnya lidzakari mithlu hadil unthayain. Bagian dari laki-laki itu 2 dibandingkan anak perempuan, 2:1. Ah, nggak bisa, saya mau bagi rata, saya tinggalkan pesan, harta nanti warisannya sama. Itu kan berarti menolak syariat. Nah ini ya, banyak orang bertikai ketika ngomongin warisan. Apalagi kalau ada kasus berikut ini, mohon maaf nih, saya perlu sampaikan karena ini cara. Seorang suami meninggal, dia punya istri dan anaknya semua perempuan. Nah ini paling banyak terjadi pertikaian. Sementara si mayit ini punya saudara laki-laki atau saudara perempuan. Itu harta warisannya tidak habis dibagi untuk istri yang ditinggalkan dan anaknya yang perempuan. Saudaranya itu dapat, ada rincian hitung-hitungannya itu, ilmu faraid. Beda ketika seorang suami meninggal, istri dan anaknya ada yang laki-laki walaupun 1 orang, yang lain tidak mewarisi. Kecuali si mayit punya ayah dan punya ibu. Tapi itu banyak yang nggak mau terima itu. Ya, padahal itu panduannya jelas. Jadi kaidahnya yang kedua adalah cara. Pertama niat, kedua
Ittiba cara. Nah, yang ketiga ini yang sesuai dengan tema kita hadis ini, sarananya. Niatnya baik, haji, umroh, tapi uang hasil korupsi. Gimana tuh? Pengennya sedekah, tapi uang rampasan atau uang hasil merampok. Padahal ayatnya jelas. Kalau kita buka di Al-Quran, pertama secara universal dululah, secara umum. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat nomor 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, itu kan umum, siapa saja diseru. Makanlah olehmu apa yang ada di bumi ini yang baik dan halal, halalan thayyiban, halal dan baik dua-duanya. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata. Itu ayat untuk semua manusia. Tujuannya supaya negerinya sejahtera, tidak ada kriminalitas, gitu kan. Apalagi untuk orang beriman, lebih khusus disebut di Quran surat yang sama, surat yang kedua 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. Jadi amalan itu tiga dilihatnya, niat, cara, dan sarananya. Suatu ketika Rasul mengatakan, ada orang yang masuk ke masjid berdoa, ya Rob, kabulkan permohonanku. Nabi mengatakan apa? Masyrabuhu haram, yang diminum haram, ma'kuluhu haram, malbasuhu, yang dipakai haram. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Jadi hati-hati ya, kita menyempurnakan ikhtiar bekerja menjemput nafkah. Alhamdulillah ya, Allah beri rizki, dihitung-hitung tahun ini berikut bonus di tabungan ada 150 juta. Amin dong, amin. Berarti THR-nya berapa bulan tuh? Alhamdulillah, ini benar ini. Uangnya ada 150 juta. Hutang nggak punya gitu ya. Alhamdulillah. Jangan lupa 2,5% dibersihkan. Itu baru yang sisanya halalan thayyiban. Tapi yang punya uang 100 juta, punya uang 100 juta? Alhamdulillah, amin ya. Itu belum masuk, nisabnya belum masuk. Karena harga emas sekarang 1 juta 1,7. Oh, yang 24 karat 1,5. Berarti kalau 100 juta belum masuk karena 85 gram. Ya, kita walaupun belum masuk untuk zakatnya kan infak sedekah, tetap Ramadan yang amalan kita dibalas berlipat ganda. Sehingga kalau ngomongin ini dikaitkan dengan Ramadan, jadikan ini sebagai momen motivasi bagi kita. Seandainya ini Ramadan terakhir, ya kan? Boleh nggak kita bilang seandainya? Ada dua, yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan seandainya itu kalau memprotes syariat. Apa yang maksudnya? Kata seandainya memprotes syariat.
Seandainya boleh minum khamr, aku akan lebih sehat. Seandainya boleh minum darah ular kobra. Ada nggak yang minum darah ular kobra? Ada kan? Untuk obat kan katanya kan? Itu protes pada syariat namanya. Nggak boleh. Kalau orang biasa minum, walaupun satu botol nggak mabuk dia. Jadi kalau minum satu seloki, satu cawan kecil itu lebih sehat katanya. Itu memprotes syariat. Seandainya yang dilarang seperti itu. Dua, seandainya berujung dengan penyesalan. Nyesel aku bisnis sama kamu. Seandainya nggak bisnis sama kamu, aku tidak akan rugi. Ibu-ibu jangan bilang sama suami kata seandainya yang salah ya bu. Seandainya aku tahu siapa dirimu, pastiku takkan mau waktu kau lamar dulu. Janjimu palsu di bawah pohon jambu. Ternyata engkau selingkuh dengan kawanku. Jangan, nggak boleh bilang gitu seandainya. Atau seorang suami, seandainya aku tidak menikah dengan kamu, hidupku akan bahagia. Nggak boleh. Udah 25 tahun nikahnya, ada yang 30 tahun, nggak boleh. Tuh, seandainya yang berujung dengan penyesalan. Yang ketiga, ada seandainya sikap yang bodoh. Seandainya aku punya harta seperti dia, ahli maksiat itu, aku juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, belum kaya niatnya udah salah itu. Nah, itu nggak boleh itu. Ada nggak orang mengatakan muda kaya raya, tua foya-foya, mati tersiksa. Nah, itu seandainya yang salah itu. Ada lagi seandainya yang tidak boleh, yaitu tadi memprotes takdir ya. Sekarang ini tidak ridho, tidak dengan takdir. Tadi memprotes syariat, sekarang namanya memprotes takdir. Seandainya aku nggak sakit, nah seandainya aku tidak sakit, maka aku tidak akan susah hidupnya. Padahal sakit itu menurut syariat sebagai cara Allah menyayangi hambanya. Boleh jadi karena sakit dihapuskan dosanya. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarah biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, sakit, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu perindu surga, pilih mana? Badan sehat, dosa bertambah. Tapi suatu ketika badan sakit, dosa diampuni. Pilih mana? Nah, maunya begitu kan? Tapi apakah kita selalu sehat? Suatu ketika kita mengalami kondisi yang tidak fit, maka ketika kita sakit jangan menyalahkan keadaan, ridho saja. Itu yang tidak boleh. Namanya protes pada takdir. Nah, seandainya yang boleh ini ngomongin amal soleh. Seandainya aku diberi Allah rizki yang banyak, aku akan berbagi. Boleh itu. Boleh banget tuh. Baru niat saja sudah dapat pahalanya. Atau kata seandainya yang dimaksudkan sebagai motivasi. Contohnya ucapan seorang sahabat Umar bin Khattab. Ini penting ini. Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaku thair taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhanmu sebagaimana burung yang pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, sore hari kembali ke sarangnya sudah kenyang terisi. Nah, gitu kan? Seandainya engkau bekerja di ABC, pasti hidupmu akan sejahtera makmur. Boleh enggak?
Boleh, tapi kerjanya ikhlas, ridho gitu ya. Itu contohnya itu. Sebenarnya itu ngambil kalimat motivasi manjada wajada itu sih. Siapa yang sungguh-sungguh akan mendapat. Atau kata seandainya untuk muhasabah. Seandainya aku puasanya dengan baik, insya Allah akhir Ramadan meraih kemenangan. Nah itu untuk muhasabah boleh. Nah jamaah sekalian, sekarang kita simpulkan hadis yang 10 ini apa? Allah hanya menerima amal yang baik. Harusnya kita makan minum yang halal, yang dipakai juga halal, yang dikonsumsi juga halal. Kemudian menjaga niat dari amal kita. Sarananya benar, uang sendiri, ya kan? Hitungannya benar 2,5%, tapi bukan karena Allah, karena pengen dapat sanjungan, pamer, maka juga tidak diterima. Jadi 3 perkara ini perhatikan, niat, cara, dan sarana. Nah begitulah. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini mencapai derajat yang istimewa, yaitu la'alakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa. Jemaah sekalian, semoga kita senantiasa bisa menjaga 3 hal tadi ya. 1, ikhlas lillahi ta'ala. 2, ittiba, mengikuti contoh sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, sarana yang kita gunakan untuk ibadah adalah sarana yang halalan thayyiban. Itulah kesimpulan dari hadis ini. Allah hanya menerima amal yang baik, tapi yang terkontaminasi dengan yang buruk, Allah akan menolaknya atau tidak menerimanya. Jemaah sekalian, karena ini momen pertemuan kita di Ramadan dan nanti kita ketemu masih bulan depan barangkali ya, wallahu alam nih TKM. Ada baiknya di penutup taklim kali ini kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang puasa, ini majelis ilmu, semoga doa-doa kita dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu ya Allah. Semua hajat kami, semua urusan kami menjadi mudah ya Allah. Maka terimalah seluruh rangkaian amaliyah kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Salat kami, puasa kami, zikir kami, sedekah kami, tilawah kami, i'tikaf kami, semua amaliyah yang kami persembahkan kepadamu ya Allah, Engkau terima ya Allah, dan jadikan kami ahli syukur, ahli sabar, ahli taat, ahli taubat, ahli takwa ya Allah.
Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya Allah, jadikan Ramadan untuk kami dan keluarga kami menjadi kekuatan persaudaraan ya Allah, menjadikan rumah tangga kami lebih bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum ajal menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berkahilah umur kami, berkahilah diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dan negeri kami Indonesia ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, pertemukan kami dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang ya Allah, dengan ridha dan ampunan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.